Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Septiani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Pengajar praktik Ibu Wiwin Sulandari dan fasilitator Bapak Sudiarto Ilai Nugroho. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun rancangan untuk tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah latar belakang yang mendasari saya merancang tindakan ini adalah agar bisa bersama-sama memahami budaya positif dan bagaimana menerapkan budaya positif di ruang kelas dan sekolah. Tujuan, dampak pada murid yang ingin saya lihat dari rancangan tindakan ini adalah murid merasa memiliki karakter yang lebih kuat walaupun baru saja melakukan kesalahan. Tolak ukur. Tolak ukur tindakan ini dapat terlaksana dengan baik adalah semua unsur sekolah memahami budaya positif dan siap melaksanakan budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan terjadwal sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 3 Juni 2024, saya berkoordinasi dengan rekan CGP satu sekolah. Kemudian yang kedua, di hari yang sama, kami berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang ketiga, pada tanggal 4 Juni, saya merancang kegiatan diseminasi materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang keempat, pada tanggal 5 Juni 2024, saya menyiapkan rangkuman materi budaya positif. Yang kelima, pada tanggal 6 Juni 2024, saya menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk bukti kegiatan aksi nyata, seperti undangan, daftar hadir, dan form notulen kegiatan. Pada tanggal 11 Juni 2024, saya dan rekan-rekan CGP saya mendiseminasikan materi budaya positif dan direkam video. Pada tanggal 11 Juni 2024, kami juga mengukur keberhasilan pemahaman guru terkait budaya positif dengan Google Form. Yang kedelapan, pada tanggal 13 Juni 2024, kami melaporkan kegiatan ke Kepala Sekolah dan LMS Guru Penggerak. Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan moral, yaitu restu dan izin dari Kepala Sekolah. Yang kedua, dukungan administratif, seperti undangan, daftar hadir, notulen kegiatan, ringkasan materi, dan presentasi. Kemudian yang ketiga, dukungan teknis seperti ruang, LCD proyektor, pengeras suara, perekam video, komputer, pointer, dan ATK. Berikut adalah surat undangan diseminasi budaya positif pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 beserta daftar hadir. Teman-teman, berikut adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif modul 1.4 dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita mengikuti banyak sekali kegiatan. Tadi diawali dari kegiatan kesesaan tentang PPDB, yang kemudian di sini ada tindak lanjutnya diseminasi budaya positif dari Bapak Ibu. Luar biasa hebatnya kalau saya mengutip pernyataan dari Bapak Asta, ya, orang-orang hebat nih, yaitu calon guru penggerak angkatan 10, ya. Dan nanti masih ada lagi acara yang selanjutnya, yaitu tentang penjelasan kurikulum terkait dengan pendidikan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di suatu lingkungan. Nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang ada di lingkungan akan menjadi kultur yang baik juga, sehingga nanti mampu mewujudkan atau menciptakan suasana kerja atau di sini diikutkan ke satu amal merupakan kaitan atau berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dengan baik. Beragam wujud dari budaya positif, mulai dari attitude, kemudian lagi khusus yang ada di SMK ke satu amal, yaitu penerapan 5R yang ini memang sudah terlaksana beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini kita dipertemukan dengan suasana yang luar biasa. Sebelumnya, yang terhormat beliau Bapak Arif Sunarto Sarjana Pendidikan Magister Engineering, Kepala SMK Negeri 1 Ampel. Yang kami hormati beliau Bapak Asta Hadi Wibowo Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Daisman Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Dwi Septiani Sarjana Pendidikan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Ampel, Kabupaten Kebumen, Juli 2024. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri undangan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama, dan jika ada yang beragama lain kami mohon mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini acara dapat terselesaikan tanpa halangan apapun. Acara yang kedua yaitu sambutan dari beliau Bapak Arif Sunarto Sarjana Pendidikan Magister Engineering selaku Kepala SMK Negeri 1 Ampel. Kepada beliau waktu dapat disediakan. Terima kasih pada pewarna Ibu Septi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati segenap calon guru penggerak angkatan ke-10. Ya, yang pertama Ibu Dwi Septiani, ini yang paling cantik karena bertiga diapit, kemudian Bapak Dasman dan Bapak Asta Hadi Wibowo. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama mereka bertiga sehat walafiat dan dapat menyelesaikan untuk pembelajaran atau program dari guru penggerak angkatan ke-10. Dan tak lupa juga Bapak Ibu guru sekalian yang ada di ruangan ini mengikuti acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Ampel. Mudah-mudahan diberi kesehatan, ya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas
untuk SMK Negeri 1 Ambal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 yang harus dilalui. Salah satunya yaitu untuk modul 1.4 ya. Dan yang mengambil di sini adalah ini namanya apa ini? Budaya positif itu tema apa biasanya? Apa ini? Namanya budaya positif ya. Dan akan ada beberapa yang diambil sini adalah modul 1.4 memang tulisannya budaya positif ya. Berarti modul 1.4 tentang budaya positif. Dan alhamdulillah untuk SMK Negeri 1 Ambal untuk budaya positif yang diantaranya nanti akan mereka paparkan beliau-beliau, yaitu tentang nanti kegiatan 5R yang sudah berjalan. Dan kegiatan 5R tidak hanya slogan ya, tidak hanya yang kita pasang, kita pampang ya, kita secara sarana prasarana kita penuhi. Yang jelas lebih penting lagi adalah budayanya, karakternya, kepada terutama dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan ya, dan warga SMK Negeri 1 Ambal termasuk siswa semuanya. Jadi benar-benar dilaksanakan ya untuk budaya positif tersebut, karena ini akan membawa bekal kepada peserta didik kita, siswa kita untuk kehidupan bagi dia sendiri, yaitu siswa. Sehingga mari bersama-sama mudah-mudahan dengan adanya 3 guru calon guru penggerak ini, mudah-mudahan budaya positif ini bisa, kalau dulu masih belum mantap, sekarang dimantapkan secara berkesinambungan, secara kontinu. Bahasa simpelnya ya istiqomah, bareng-bareng kan gitu. Berawal dari siapa? Ya kita guru sebagai pendidik, memberi contoh kan itu. Jadi anak-anak insya Allah akan mengikuti apa yang diarahkan oleh kita semuanya. Tapi menurut Rasulullah SAW bahwasanya satu perbuatan dengan satu perkataan dengan satu perbuatan ini yang sangat dakwah yang sangat insya Allah bisa berhasil. Sehingga dari hal yang kecil kita memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah mereka akan mengikuti kita. Ini sehingga Bapak Ibu mari bersama-sama, mudah-mudahan dengan tambahnya guru penggerak di SMK Negeri 1 Ambal akan mewarnai yang tadi oleh pewara disebutkan siswa yang hebat dihasilkan oleh guru-guru yang hebat. Guru-guru yang hebat akan menghasilkan siswa yang hebat. Ya, bareng-bareng. Kemarin saya WA sudah ada kata-kata orang-orang hebat ya. Ya, terima kasih pada teman-temannya tim SMA 1 Ambal, semuanya hebat ya. Begitu, sekali lagi selamat kepada Bu Dwi Septiani, Pak Daswan, Pak Asadibowo. Mudah-mudahan ini masih panjang berjalannya Pak, baru modul 1.4. Sehingga tetap semangat, jaga kesehatan. Ini Bu Agarsi sudah ngalami luar biasa. Bu Agarsi, saya ini bareng-bareng dengan PLPD Bu ya, tapi alhamdulillah akhirnya rampung juga. Ini, iya selamat ya Bu Agarsi. Kemarin sudah apel akbar, tapi alhamdulillah saya nggak ikut ya. Iya Pak Taufik, Pak Subur ya, dan kita kedatangan tamu guru penggerak itu Mas siapa ya? Nurholis yang guru penggerak Pak Rohmat ya. Tapi kalau masih ada jam di sini ya sudah nggak ada. Oh iya, nggak apa ya. Ya sehingga menyusul kemudian nanti Pak menunggu pelatihan, yaitu Pak Rindang sama Bu Amal. Oke.
Hah? Oh, Bu Amal saja? Masih parkir lagi? Oke, nggak apa-apa. Terus sendirian ini Pak Bu Amal. Paling banyak ini bareng-bareng ini, Masya Allah kan gitu. Ada apa bareng-bareng, urunan bareng-bareng, apa bareng-bareng dinikmati ya. Ini juga mudah-mudahan berkah barengnya ini seperti kayak kalau bertiga itu enak bareng-bareng, mau kemarin visi-visi bareng-barengan gitu ya. Kalau saya sendiri bekah beku, apalagi Pak Taufik pertama kali buka bekah-beku kan gitu ya. Ya memang ya, tapi ini kalau bareng-bareng tadi sama saya mohon dibantu nanti Bu Amal sendirian sama nanti Pak Das, Pak Lindang gitu. Itu Bapak Ibu, dan yang masih kemarin belum berhasil ya, Pak Kaji semangat. Ini tempatnya Pak Asta ini udah berapa Pak? 3 kali 4 kali Pak? Sampai lupa gitu kan. Jadi tetap semangat Pak Satur, semangat dengan dia yang kemarin juga Pak Wargo. Ya, semangat Bu Indah, ada potensi Bu Indah. Ayo ya, kalau Bu Indah terus ini Bu Neri, semangat ya. Ini yang lainnya ini sudah masih ada yang umurnya masih ada ini. Bapak Prapto, Pak Prapto semangat Pak. Karena sudah masuk ya Pak Prapto, monggo. Yang lain mendoakan ya Pak Nardi, kita mendoakan ya Pak Nardi, Bu. Ya, ini juga masih di sebelah saya ini. Ini potensi sekali terjadi. Ya, semangat menyemangati Bu, menyemangati tapi ya kalau menyemangati kita percaya setelah dibuktikan, itu kan Ibu. Nanti kita privat lah, Pak Taufik, Bu Serti lah. Iya, ini. Ya, pokoknya ada jaminan diterima lah, ya kan gitu ya. Nanti Pak Prapto juga ya gitu. Nanti bersama-sama yuk, bareng-bareng kan gitu. Itu Bapak Ibu, kita nggak tahu regulasi ke depan. Yang jelas ini sementara diselesaikan sampai angkatan 11 ya Pak Taufik ya. Sementara angkatan 11 ya, mudah-mudahan untuk pemerintah ke depannya tetap masih mengakomodasi teman-teman yang belum kesempatan untuk guru penggerak, karena nanti semuanya berpusat pada namanya PMN ya. Ini sudah semuanya ngeling ke PMN, semuanya guru penggerak ke PMN, ASN, baik PNS seperti ke PMN, calon kepala sekolah nanti juga datanya lewat PMN, betul ya Pak Taufik ya? Iya, pengawas juga PMN, semua kegiatan bermuara ke PMN. Yuk, bareng-bareng Bapak Ibu, kita dinamis ya. Kalau Pak pasti saja kalau masih muda pengen daftar, iya, kan pasti semangat kan gitu. Ya, mudah-mudahan dia sukses bergelut dengan sapi-sapinya ya. Ya, alhamdulillah ini hari-hari yang sangat menyenangkan menjelang Idul Adha untuk Pak Rasdi ini. Iya, jadi kerja kerasnya itu bersama temannya Pak Mas Marti ya, dan lain-lainnya. Itu Bapak Ibu tetap semangat, tetap senyum selalu ya, karena dengan senyum insya Allah kita akan enak semuanya. Ya, kalau merengut terus itu akan mengurangi umur katanya Bu Seti. Jadi selalu senyum, tapi ya tolong dibatasi, di jalan senyum sendiri malah bahaya kan gitu. Ini nanti rangkaian, terima kasih sekali, monggo dari enaknya nanti panel ya, ya semuanya, dan mudah-mudahan ada hal yang positif yang sudah ada inovasi lagi. Bagaimana untuk memaksimalkan budaya 5R yang merupakan adalah budaya positif untuk SMK Negeri Satambang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Aris pada Sarjana Pendidikan Magister Engineering selaku Kepala SMK Negeri 1 Amal yang selalu memberikan support untuk para calon guru penggerak pada khususnya dan untuk Bapak Ibu pada umumnya, dan beliau menyampaikan bahwa budaya positif yang memang sudah terbentuk di SMK Negeri 1 Amal diharapkan untuk bisa tetap terlaksana
hadir membawa sarjana pendidikan di sarana pendidikan. Dan mohon Bapak Ibu hadirin untuk bisa mencermati karena nanti Bapak Ibu guru bisa hadirin di ruangan ini bisa memberikan masukan dalam bentuk pertanyaan dan lain-lain dalam sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Langsung saja memasuki pemaparan materi yang pertama kepada Ibu Dwi Septiani sarjana pendidikan yang dapat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Ambar Bapak Arif Sudianto SPD Magister Engineering, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir menyempatkan waktunya pada sesi diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir karena telah membantu proses kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami bertiga, saya, Pak Dasman dan juga Bapak Asta, akan mengimbaskan pemahaman kami selama mempelajari modul 1 tentang budaya positif. Bapak Ibu mohon izin berdiri ya. Sebenarnya kalau boleh memilih nih Bapak Ibu, kalau saya disuruh nyanyi apa diseminasi, saya memilih nyanyi. Jadi apa dengan diseminasi ini saya tahu sih apa ya, ini nanti saya mau ngomong apa, karena tentunya mungkin yang di depan ini adalah benar, yang di depan saya adalah orang-orang hebat, tetapi kalau untuk saya kayaknya kok masih perlu banyak belajar dari Bapak Ibu yang hadir dan juga Bapak Ibu yang di depan ini. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada hari ini budaya positif, dan ada tagline positif di sini ya. Saya pengen memancarkan aura-aura positif dari Bapak Ibu, dan semoga ketika kita yuk senyum 30 detik saja, nah, semoga energi-energi positif selalu mendekat dengan kita. Iya. Aturan mainnya Bapak Ibu boleh minta tolong untuk berdiri. Ya, Bapak Ibu silakan mencari pasangannya untuk berhadap-hadapan. Ya mungkin Bu Enda sama Bu Ang bisa berhadapan dengan Bu Enda. Nah, Pak Prapto sama Pak Mifta. Iya, Bapak Ibu, yuk kita senyum 30 detik, tatap wajah pasangan Anda. Belum dimulai, jangan ketawa dulu Bapak Ibu. Oke, yang ditatap matanya jangan bibirnya. Oke, Pak Dasman bisa minta tolong stopwatch-nya. Ya, 30 detik saja. Ya. Mas Bul, sama kami ini. Iya, sudah 1. Pak Windu, Pak Win sama Termuji. sama Pak Boy, sama Pusat Windu. Sudah bisa dimulai? Sudah. Silakan Mbak Tasman. 1, 2, 3. Oke. Berikan senyuman terbaik Bapak Ibu untuk pasangannya. Baik, semoga dengan senyuman kita pada pagi hari ini akan memancarkan aura positif dari diri kita, dan energi-energi positif akan mendekat pada kita. Pak Mita jangan merengut terus dong, senyum dong. Apa mau berhadapan sama saya? Oke, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua.
Next Pak, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, kita perlu membuat sebuah kesepakatan forum ya. Ada pemantik dari kami. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Jadi nanti siapapun yang akan berpendapat, yang akan bertanya juga kita wajib untuk menghargai. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, boleh makan dan minum dengan tenang. Mungkin makanannya harus sendiri-sendiri. Apakah mungkin ada usulan dari Bapak Ibu? Ada jangan main HP sendiri. Oke, jangan main HP sendiri. Oke, siap. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kesepakatan forum telah kita buat. Semoga bisa kita terapkan. Amin. Mulai Pak Desmond. Pada kesempatan kali ini budaya positif ada 6 materi ini Bapak Ibu. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini nomor 1 sampai 2. Saya menyampaikan nomor 1 sampai 2 dan yang 3 sampai 6 nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang berhebat. Next Pak Desmond. Lagi. Baik Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Ada lagi? Terima kasih Pak Miftah. Pak Miftah. Karena saya tadi berhadapan sama Pak Miftah, mungkin karena senyumnya Pak Miftah ini. Terima kasih Pak Rasmi, mohon maaf Pak Rasmi. Bahaya ini Pak Miftah tatapannya. Baik, Pak Miftah. Ya, Pak Miftah, disiplin apa itu Pak Miftah? Ingat Pak Rasmi, mentaati peraturan. Oke, lanjut Pak Tasman. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan Bapak Ibu. Lanjut Pak Tasman. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, suasana merdeka yang dimaksud adalah, nah, definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya noramu lepasin pamreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyando. Nah, ini menggunakan bahasa Sanskerta ya Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendisiplinkan siswa, memberikan pemahaman pada siswa bahwa disiplin itu sesungguhnya bisa, disiplin adalah kita memberikan nilai-nilai, artinya bahwa siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, karena dengan disiplin bisa mengantarkan anak pada potensi
tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa saja? Nah, nilai-nilai kebajikan mengarah pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut, materi kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ada kalimat pemantik nih Bapak Ibu. Apa yang memotivasi Bapak Ibu guru hadir dan mengajar di kelas tepat waktu? Ada 3 pilihan nih Bapak Ibu. 1, karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari atasan. Dan yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid, atau menghargai nilai-nilai sendiri. Baik Bapak Ibu, kalau melihat pilihannya dari nomor 1 sampai nomor 3, kira-kira pada diri Bapak Ibu guru ini milih yang nomor berapa nggih? Nomor 3. Insya Allah nomor 3 semua nggih. Nggak ada yang nomor 1 nggih. Insya Allah nggak ada yang nomor 1 Pak. Pak, mungkin besok perlu Pak Bapak ke kantor di bengkel Pak. Oh, dari perbedaannya siap. Setiap hari di. Ya, siap. Oke, 3 motivasi manusia Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu guru, sebagai guru kita harus dapat mengidentifikasi motivasi siswa serta mengupayakan untuk membangun siswa agar bisa memperoleh motivasi internal. Lanjut Pak Kasman. Baik, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Nah, ini teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang hukuman, itu pasti ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, dan juga perilaku pasif dan agresif meningkat pada diri siswa. Kemudian ketika kita berbicara tentang konsekuensi, itu berarti sesuatu harus terjadi terlebih dahulu. Kemudian murid atau anak juga dibuat tidak nyaman, dan penguatan pada konsekuensi ini bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, dan anak atau murid akan bisa merasa mendapatkan penguatan. Lanjut Pak Desmond. Baik Bapak Ibu, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Pada kalimat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nanti
Sabar dulu Pak Dasman. Sabar dulu Pak Dasman. Baik, nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Terus nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian lanjut yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut Pak Tasman. Baik Bapak Ibu, kita kadang dihukum, ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu juga ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dan jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif. Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan juga menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa yang paling dihukum. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya terkait disiplin positif dan juga hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Bapak Ibu masih semangat? Masih? Oke, kita explain sebentar ya. Ya, boleh berdiri lagi Bapak Ibu? Boleh. Butuh sing bae sih, Mami. Bapak Ibu. Pak Tasman juga berdiri dong Pak Tasman. Oke. Kali ini ada tepuk semangat ya. Prok prok prok, ding ding ding, prok prok prok, dung dung dung, prok prok prok, ding ding ding. Nah, salah ding dang ding dung. Prok prok prok, dang dang dang, prok prok prok, ding ding ding, prok prok prok, dung dung dung. Gitu ya. Terus mat ya, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat, begitu nggih? Bisa dimulai? Bisa, oke. 1, 2, 3. Dan tangan ding ding ding, dung dung dung. Bapak Ibu, sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas.
Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Pembuatan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berikut adalah contoh keyakinan kelas yang kita bisa buat dalam kelas dengan mengacu pada sikap berakhlak mulia, disiplin, peduli lingkungan, dan toleransi. Bapak Ibu, berikut contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu mau mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, sebelum pembelajaran dimulai. Apa sih itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Artinya, keyakinan kelas
izin memberikan saran bagaimana jika datang ke sekolah tepat waktu. Apakah teman-teman setuju? Oke, terima kasih Mas. Coba Mas Afan ditulis di depan usulnya. Tidak ada yang keberatan ya dengan usulnya Mas Afan ya? Oke, terima kasih Mas Afan. Yang dalam kelas yang pertama datang ke sekolah tepat waktu. Itu artinya bahwa kalian harus datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Ada yang mau usul lain? Ya. Izin berkata dalam rangka menjaga kebersihan kelas dan mereka masing-masing. Ya. Bagaimana teman-teman setuju? Usul dari Mas Gaddafi membersihkan, menjaga kebersihan kelas dan meja. Oke, silakan Mas Gaddafi. Pak.
Baik, ada usulan lagi? Oh ya, Mas buka dulu. Apa? Pada saat? Oke, setuju ya? Baik, ada usulan lagi. Tadi Mas Asmi dulu. Ya, Mas Asmi. Apa? Iya, saat guru menjelaskan. Bagaimana ini teman-teman, setuju nggak? Iya, jadi pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian usahakan bingung. Oke.
Bapak Ibu, setelah kita belajar membuat keyakinan kelas, sekarang kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, mari kita belajar mengenai 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Ketika kita sebagai guru menjadi seorang yang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah." Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengobrol dengan murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Nah, materi yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi.
Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa sebagai guru harus mampu berperan sebagai manajer, yaitu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh untuk penanganan dengan segitiga restitusi. Hari itu, hari Senin, Faridatul bangun kesiangan sehingga sampai di sekolah sudah terlambat dan pembelajaran sudah dimulai. Ketika Putri sedang menjelaskan, Faridatul memberanikan diri untuk mengetuk pintu dan meminta izin mengikuti pelajaran. Faridatul juga meminta maaf atas keterlambatannya. Faridatul terlihat berkeringat dan terlihat kecapean karena lari-lari dari tempat parkir menuju ke dalam kelas. Sehingga Budwi mengizinkannya untuk duduk dan mengikuti pelajaran. Namun pada jam istirahat, Budwi meminta Faridatul untuk menemuinya di kantor. Faridatul Amelia. Konten serate. Baik, kami sudah tadi terlambat ya, maaf tadi terlambat, nggak apa-apa. Semuanya itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Ibu panggil kamu di sini itu bukan berarti ibu mencari-cari kesalahan. Itu pasti pernah melakukan kesalahan, juga pernah yang namanya untuk kesalahan kamu ini pasti punya alasan tersendiri, ya. Kamu nggak usah merasa bersalah dulu. Kalau misalkan kamu terlambat hari ini, itu nggak apa-apa, ya. Jadi berbuat salah itu benar tidak apa-apa. Kamu jadi jangan merasa berdosa, merasa bersalah, terus terlambat jadi begini itu nggak bisa, ya. Tapi ini ya, kita dulu pernah membuat yang namanya kesepakatan mulai apa yang harus kita terapkan dan apa yang harus kita laksanakan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Masih ingat kan? Ya. Salah satunya apa? Nah, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita dulu? Masih. Salah satunya apa dulu? Datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Belum, enggak apa-apa. Nah, dari keyakinan kelas yang kita sepakati arahnya adalah untuk sebenarnya Mbak Faridatul itu menjadi orang yang seperti apa? Kamu pengen jadi orang yang sukses. Awal sukses pasti orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sukses. Artinya orang-orang yang misal tadi sudah punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, kita disepakati sama teman-teman, berarti kita harus itu artinya kita saling menghargai dan menghormati kesepakatan yang telah kita sepakati. Tidak apa-apa itu untuk sekarang
Ya, Bu. Contoh kasus 2. Saya sedang menjelaskan materi aksara Jawa di papan tulis. Saya memperhatikan ada murid saya bernama Helen tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, Helen tidak bisa menjawab dan dia hanya terdiam dan matanya masih terlihat mengantuk. Kemudian, setelah jam pelajaran selesai, saya memanggil Helen ke kantor untuk melakukan diskusi. Berikut contoh penanganannya dengan segitiga restitusi. Selamat pagi Mbak Helen. Pagi Bu. Kenapa kita meminta kamu ini dan cakap diskusi hari ini? Kamu hari ini sehat? Sehat Pak. Tadi itu lihat pada sempat tidur di kelas. Iya Bu, tadi tidur di kelas karena masih ngantuk. Iya, tidak apa-apa. Semua orang kalau ngantuk pasti itu dulu juga pernah seperti itu. Jadi ngantuk terus tidur di kelas. Iya Bu, saya minta maaf karena sudah tidur di kelas tapi bisa belajar ya. Tidak apa-apa. Jadi mari kita cari solusi sama-sama untuk masyarakat. Pastinya kamu memiliki alasan kenapa kamu sampai jam pembelajaran kok mengantuk dan tertidur. Saya merasa sangat lelah karena tadi malam itu bergadang Bu, karena main game. Kamu main game sampai malam? Iya Bu. Oke, Mbak Helen, tidak apa-apa. Tapi apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati bersama teman-teman dengan beberapa waktu lalu di masih kelas yang masih coba apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Disiplin waktu, bersikap santun dan sopan pada orang lain dan menyenangkan diri ketika guru menerangkan. Sebenarnya ketika tertuju kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, kamu sudah tahu bahwa tidur di dalam kelas itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sebenarnya memang ya tidur di dalam kelas, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu ambil agar kamu tidak tertidur di kelas tadi seperti tadi? Saya akan tidur. Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak akan berdatangan dulu. Jadi Mbak, tentunya kamu kan pengen jadi orang yang sukses kan? Ya. Itu mari kita coba perbaiki kita mulai taati keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama agar kamu bisa mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya? Tetap semangat belajar ya, jangan lupa istirahat dan jangan terlalu sering main game sampai malam. Baik ya, semangat. Lalu silakan kamu pulang. Baik, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Aulia Rahma, siswa kelas 10. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas, yaitu tidur pada saat pembelajaran di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Bu Dwi. Saya ditanya alasan mengapa saya tidur di kelas ketika sedang pembelajaran. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya tidur di kelas tadi. Bu Dwi tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Dwi, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Dwi lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas kami, masa depan saya, dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi.
Terima kasih atas pembelajaran segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah. Hal ini sangat membantu saya agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan kepada kesempatan kali ini yang sedang memberikan materi yang luar biasa terkait dengan tema budaya positif yang memang di SMK Negeri 1 Amal itu juga sudah melaksanakannya, dan seperti yang bisa menegaskan bahwa masih ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi. Dan jika memang budaya positif yang ada di SMK atau di lingkungan SMK Negeri 1 Amal sudah baik, silakan bisa dipertahankan. Dan poinnya tadi disampaikan juga oleh Bapak Asa bahwa segala sesuatu yang bersifat menyenangkan itu bukan hanya dalam kapasitas bahwa peserta didik itu senang tanpa adanya tanggung jawab yang ditanamkan dalam dirinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, ya, atau nanti bisa dalam bentuk masukan yang lain, tetapi mohon dengan sangat karena waktunya memang ini sangat terbatas, maka kami juga membatasi untuk sesi tanya jawabnya cukup 2 menit. Bapak Ibu, jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan, maka bisa disampaikan di luar forum ini. Monggo Bapak Ibu, langsung saja. Bapak Ahmad Taufik, ya, ada Bapak Ahmad Taufik dan Ibu Agasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin bertanya untuk Pak Daslan sama Pak Aslan sama Bu Setiani. Kita kan di SMK ya Bu ya Pak. Nah, kalau di SMK itu kan kalau mengajarkan anak untuk di industri itu kan banyak adalah aturan SOP. Apa mungkin besok kalau di industri itu SOP-nya itu disisihkan dengan kesepakatan industri gitu ya? Terima kasih juga saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan kedua, Ibu Agasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan permintaan Bu Setiani. Pernyataan. Nah, untuk budaya positif di SMK Negeri 1 Amal dengan sudah berjalan lama ya, sudah bagus. Tapi menurut saya memberikan saran untuk penentuan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini pakemnya seperti apa, maksudnya dalam artian untuk idealnya seperti apa, tata caranya seperti apa. Saya rasa mungkin perlu disosialisasikan ke teman-teman yang lain supaya untuk penentuan keyakinan atau kesepakatan kelasnya itu kita bisa sesuai dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Maksudnya ke dalam hal ini, kalau selama ini saya lihat di sini untuk penentuan kesepakatan kelasnya itu seolah-olah bukan kesepakatan ya, itu aturan masih, tetapi hanya menyebut istilahnya saja menjadi kesepakatan, karena sebenarnya kesepakatan itu adalah hasil diskusi dari siswa beserta gurunya dengan alur dan tujuan yang sudah seperti Pak Dasman sampaikan tadi. Mungkin masukannya hanya sekedar mungkin perlu sosialisasi dengan teman-teman yang lain supaya dalam penentuan kesepakatan kelasnya nanti bisa satu dalam artian satu sebagai satu tujuan, satu ini visi seperti itu. Jadi nanti output yang dihasilkan kesepakatannya itu juga bisa sesuai. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 masukan. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik, di mana tadi beliau menyampaikan bahwa SMK Negeri 1 Amal itu sekolah kejuruan, di mana di situ akan ada SOP yang memang sudah ada dan sudah dibentuk. Dan pertanyaannya ini satu tapi belum untuk semuanya. Apakah SOP
yang sudah dibentuk di sekolah itu nanti juga akan digunakan di dunia industri. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernyataan ini atau saran dari Bu Agarsi terkait dengan idealnya seperti apa sih ketika kesepakatan itu diadakan di SMK Negeri 1 Ambar. Nah, sebenarnya harapan untuk adanya sosialisasi, jadi tidak hanya tim-tim tertentu yang paham tentang kesepakatan kelas, tetapi nanti menyeluruh dari semua fasilitas akademik di SMK Negeri 1 Ambar. Monggo langsung bisa ditanggapi dari pertanyaan yang ada serta saran yang ada. Oke, terima kasih. Yang pertama Pak Topik, kaitannya dengan sekolah kita, sekolah kejuruan yang nanti anak diterjunkan di industri. Apakah di industri nanti ada kesepakatan industri seperti yang kita buat bersama kelas? Tidak. Jadi kesepakatan yang telah kita buat itu membuat anak itu lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Saya berikan contoh kasus yang kedua, Bapak Ibu, sambil menerangkan, sambil bercerita. Nah, ini juga kasus real terhadap anak kita, tapi dimainkan oleh peran pengganti, yaitu pada saat anak praktek listrikan. Anak praktek listrikan, kemudian anak itu cepet banget, tapi itu beban. Ternyata secara teori anaknya paham, tapi yang jadi masalah yaitu anak itu pada saat masang sekirnya diganti yang lebih kecil. Jadi yang seharusnya 15 ampere diganti 10 ampere. Ketika kita tanyakan kenapa diganti 10 ampere, karena mencari 15 ampere di daerah di tempatnya itu tidak ada, karena kita sediakan yang putus dan yang besi. Kemudian ketika diganti 10 ampere, dia itu buru-buru. Kenapa buru-buru? Ternyata anak itu lapar, anak itu kepingin ke kantin. Itu real di lapangan. Jadi ketika anak praktek itu dalam kondisi lapar juga akan mencari peluang. Nah, jadi kita tekankan nanti pada posisi rasa tanggung jawab. Jadi di industri tidak ada kesepakatan industri, tapi di sekolah kita latih dengan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu. Jadi dengan bertanggung jawab maka nanti anaknya juga akan melakukan atau melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Begitu juga dengan industri nanti. Nanti ketika terbiasa di sekolah, di industri akan terbiasa melaksanakan sesuai dengan SOP. Begitu Pak Topik. Demikian Pak Topik, tidak mohon maaf tidak ada umur balik Jik, karena terbatasnya waktu. Yang kedua tadi saran dari Bu Agarsi terkait dengan perlunya sosialisasi kesepakatan kelas. Mungkin nggak bisa ditanggapi. Ya, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Agarsi. Tadi sudah memberikan gambaran bahwa budaya positif di SMK Negeri 1 Ambar itu sudah berjalan, walaupun mungkin masih perlu ditingkatkan, terutama adalah dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Ini perlu ada satu kata supaya nanti kita bisa semuanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Terima kasih sekali sarannya, dan mungkin dari pihak sekolah nanti mungkin bisa memberikan waktu kepada stakeholder yang berkepentingan untuk bisa memberikan sosialisasi, mungkin di sela-sela rapat-rapat yang lain mungkin nanti bisa sambil diselipkan masalah untuk kesepakatan kelas, karena memang ini juga penting dibuat kesepakatan bersama supaya nanti kita di dalam kelas sudah lebih kompak. Tapi hanya sekedar saran saja mungkin dari saya hubungannya dengan kesepakatan kelas. Mungkin juga ini juga masih menjadi pertanyaan bagi saya, apakah setiap guru yang mengajar di kelas itu harus membuat kesepakatan kelas, atau mungkin hanya menyempurnakan dari kesepakatan kelas yang sudah ada, mungkin ada menambahkan ataupun ada yang kurang sempurna kita sempurnakan, atau mungkin setiap guru punya kesepakatan sendiri-sendiri. Itu nanti juga perlu kita bicarakan secara bersama-sama, kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Pak Hasan yang mau tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini juga sudah menjadi pemikiran kita bertiga, kaitannya dengan menghidupkan komunitas belajar yang telah dibentuk di sekolah. Jadi nanti harapannya kita berikan masukan ke pihak sekolah, ke pihak manajemen sekolah, itu dengan komunitas belajar yang lebih aktif. Jadi saat ini mungkin ada kevakuman, nanti harapannya paling tidak 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ketika dibutuhkan
sesi tanya jawab sudah terlampaui. Kita memasuki acara yang terakhir, tapi sebelum kita tutup, demikian acara atau kegiatan diseminasi budaya positif model 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Ambal yang disampaikan oleh beliau Bapak Asadi, kemudian Bapak Dasman dan Ibu Dewi Septiani. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini akan memberikan motivasi yang lebih buat kita, sehingga budaya positif yang memang sudah ada di SMK Negeri 1 Ambal memang nanti benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ya. Marilah kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian acara diseminasi budaya positif model 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Ambal Kabupaten Kebumen. Saya selaku pembawa acara, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang seterus-terusnya, dan selamat serta sukses selalu kepada tiga panelis untuk bisa menyelesaikan diseminasi yang lain. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berikan tepuk tangan untuk tiga panelis.